Siehe, wir kommen mit Freude, Segen und Frieden zu bringen. Halo sahabat Katolika semua, jumpa lagi di Katolika Channel. Dalam kesempatan kali ini, Berita Katolika, episode yang kedua, akan membagikan kabar sukacita berikutnya yang akan disampaikan pula oleh Suster Bene Safir. Halo Suster Bene, apa kabar? Halo Mas Dion, kabar baik. Ya, puji Tuhan. Ya, Suster Bene, untuk kesempatan kali ini kira-kira apa yang akan diwartakan? Ya, halo semua Sobat Katolika yang ada di Indonesia, serta umat Katolik dimanapun berada. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Suster Bene Safir dari kota Vienna, Austria. Saya akan menyampaikan 3 berita penting. Yang pertama tentang perayaan Epifani di kota Vienna, Austria. Kemudian juga tentang gereja tertua di Keuskupan Agung Wina, Ruprechtskirche, dan juga tentang Peterskirche. Oke, saya akan mulai dari perayaan Epifani di kota Vienna, Austria. Perayaan Epifani, sebagaimana kita tahu, merupakan perayaan untuk memperingati 3 raja dari timur yang datang untuk mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem. Dan Epifani dirayakan oleh Gereja Katolik Roma 12 hari setelah Natal, yaitu pada tanggal 25 Desember, tepatnya tanggal 6 Januari, dan ini berdasarkan kalender Gregorianus. Sedangkan Gereja Ortodoks merayakan pada tanggal 19 Januari, karena Natal dirayakan pada tanggal 7 Januari, dan ini berdasarkan dari kalender Julianus yang masih digunakan oleh Gereja Ortodoks di Ukraina. Dan Austria memiliki cara khas dalam merayakan Epifani. Anak-anak dan remaja akan berpakaian seperti 3 raja dari timur, dan mereka akan berperan sebagai Melchior, Balthasar, dan juga Gaspar. Mereka akan berkeliling ke setiap rumah dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Kemudian tuan rumah akan memberikan sejumlah uang. Kadang juga memberikan tambahan hadiah atau makanan kecil. Nah, uang yang terkumpul digunakan untuk kegiatan aksi sosial. Seperti apa kegiatan aksi sosial yang dimaksud? Di Austria ada organisasi yang bernama Drei Königsaktion. Drei artinya 3, Königs artinya raja-raja, dan Aktion tentu saja aksi. Jadi Drei Königsaktion ini merupakan organisasi dengan nama Aksi 3 Raja, dan ini sudah ada sejak tahun 1954. Organisasi inilah yang mengelola dana yang dikumpulkan untuk berbagai proyek sosial di beberapa negara. Aksi pertama kali di tahun 1954 berhasil mengumpulkan dana sebesar 3.000 euro. Sedangkan aksi yang terakhir kali di tahun 2020 berhasil mengumpulkan dana sebesar 18 juta euro. Di tahun 2021 ini, sebanyak 8.400 anak ambil bagian dalam aksi ini dengan berperan sebagai para raja dari timur. Nah, kita lihat foto berikut ini. Mereka adalah anak-anak Austria yang turut berperan serta dalam kegiatan Drei Königsaktion setiap tahunnya, setiap perayaan Epifani. Dan Drei Königsaktion punya proyek sosial di beberapa negara, seperti negara-negara Asia, yaitu Papua New Guinea, Philippines, Myanmar, India, kemudian juga di Afrika, yaitu Kenya dan Afrika Selatan, serta Amerika Latin di Brasil. Proyek-proyek sosial itu semacam apa? Jadi misalnya anak-anak dari keluarga-keluarga miskin, atau anak-anak korban peperangan, atau anak-anak korban bencana alam, atau mereka yang membutuhkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Juga upaya untuk menyelamatkan gadis-gadis remaja dari upaya prostitusi. Jadi mereka punya banyak proyek di setiap negaranya untuk membantu mereka yang memang perlu ditolong.
begitu. Dan untuk alasan misi sosial inilah, maka semakin banyak juga umat di Austria yang dengan rela hati menyumbangkan uangnya untuk kegiatan tersebut. Dan kita lihat foto berikut. Ini adalah foto terbaru di tahun 2021 ini. Mereka anak-anak dari Erlöserkirche, paroki Erlöserkirche ya. Jadi mereka pun harus memakai masker karena di masa pandemi seperti ini. Beberapa paroki melakukannya juga secara online. Jadi anak-anak ini menyanyi secara virtual dan kemudian sumbangan juga diberikan melalui transfer rekening. Tetapi beberapa paroki masih bertahan melakukan kunjungan. Hanya saja bedanya tahun ini mereka melakukan kunjungan di setiap rumah dengan tidak sampai masuk ke dalam rumah, tetapi hanya sebatas di halaman atau melalui di depan jendela seperti itu. Karena ya menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Siehe, wir kommen, kommen mit Freude, Segen und Frieden zu bringen. Es ziehen aus weiter Ferne drei Könige einher. Sie kamen von drei Wegen und fuhren über das Meer. Ein Kind liegt in der Krippe, so wunderlieb und fein. Das schönste Kind auf Erden im goldenen Himmelschein. So schwierig war das 20er Jahr, genau deshalb sind wir Sternsinger wieder da. Wir bringen euch den Weihnachtssegen, der euch begleite auf euren Wegen. Um Probleme zu lösen in der Welt, ist Zusammenhalt das, was zählt. Eure Gabe hilft Verändern der Menschen los in vielen Ländern. Gesundheit und Frieden im neuen Jahr wünschen Kaspar, Melchior und Balthasar. Nah, tidak ketinggalan mereka juga akan membawa kotak persembahan sebagai gambaran emas, kemenyan, dan mur, sebagaimana yang dibawa oleh tiga raja sebagai persembahan bagi bayi Yesus. Emas sebagai gambaran logam mulia melambangkan bahwa Yesus adalah raja dari segala raja. Kemenyan yang digunakan dalam upacara doa di Bait Allah melambangkan kelahiran Yesus, bahwa ia patut disembah. Dan mur yang digunakan untuk mengawetkan tubuh orang mati menubuatkan tentang penderitaan, kematian, dan penguburan Yesus. Nah, kita lihat juga di foto berikut bagaimana anak-anak yang berperan sebagai tiga raja dan satu orang yang membawa bintang menyanyi di depan jendela. Jadi biasanya mereka masuk sampai ke dalam rumah, tetapi tahun ini karena pandemi juga harus menyesuaikan situasi sehingga mereka hanya menyanyi dari luar rumah. Nah, seperti ini juga mereka hanya sampai batas di depan pintu, tidak sampai masuk ke dalam rumah. Ini juga mereka menyanyi hanya di bagian halaman rumah, tidak sampai masuk ke dalam. Ya. Jadi ada satu anak juga yang berperan untuk membawa bintang. Ini juga foto anak-anak di Austria. Yang foto sebelah kiri tentu foto tahun ini, mereka mengenakan masker, dan foto yang sebelah kanan foto tahun lalu, sebelum pandemi. Lalu, apa yang menjadi tradisi juga pada saat perayaan Epifani? Tentu saja pemberkatan rumah, atau yang kita kenal juga sering dengan istilah child blessings. Jadi, ini adalah upacara pemberkatan rumah, dan mereka akan menempelkan atau menulis pada pintu tahun dan juga huruf C, M, dan B. Apa itu? Nah, anak-anak yang berperan sebagai tiga raja juga akan membawa kapur yang telah diberkati untuk diberikan kepada setiap keluarga yang dikunjungi. Selanjutnya, pada malam harinya kepala keluarga akan melakukan pemberkatan rumah dengan memerciki setiap ruangan dengan air suci,
serta menuliskan pada setiap pintu menggunakan kapur tersebut berupa tulisan 20, C, M, B, dan 21. Nah, angka yang dituliskan berdasarkan tahun. Kalau tahun 2021, berarti angka di belakangnya adalah 21. Dan tahun depan, tahun 2022, maka angka di belakangnya menjadi 22. Ya. Kemudian apa itu CMB? Berarti Christus Mansionem Benedicat, yang berarti Kristus memberkati rumah ini. Nah, seiring perkembangan zaman, beberapa tempat di Eropa tidak lagi menggunakan kapur, melainkan stiker. Hal ini dilakukan dengan alasan stiker lebih praktis dan lebih bertahan lama daripada kapur. Akan tetapi di Austria, pada saat upacara pemberkatan rumah, yang pertama kali dilakukan pada bagian pintu adalah menulis dengan kapur. Setelah itu akan ditempelkan stiker dengan alasan supaya stiker ini kan lebih kuat hingga tahun berikutnya. Sedangkan kalau kapur lebih mudah untuk terhapus. Maka ada dua media yang digunakan selain kapur, tentunya yang memang sesuai tradisi, juga saat ini dengan perkembangan zaman berkembang menjadi penggunaan stiker. Begitu perayaan Epifani yang terjadi di Austria. Nah, bertepatan dengan Epifani, di tanggal 6 Januari, di Ukraina 6 Januari mereka merayakan malam Natal. Karena Natal di Ukraina sesuai dengan kalender Julianus dan sesuai dengan tradisi Katolik Ortodoks, Natal dirayakan pada tanggal 7 Januari. Dan pada saat malam Natal, di tanggal 6 Januari malam, mereka akan menyantap 12 jenis makanan, tetapi tidak boleh menyantap daging. Lalu kita bisa melihat, inilah roti khas pada perayaan Natal Ukraina. Atau sesuai dengan tradisi Katolik Ortodoks, mereka menyantap krapfen. Krapfen ini kalau di Indonesia kita bisa membayangkan makan donat mungkin seperti itu. Jadi roti lalu kemudian di bagian luarnya ditaburi dengan tepung gula. Jadi rasanya manis. Dan ini juga foto suster-suster kami yang ada di Jerman, suster-suster Ukraina yang ada di Jerman pada saat merayakan malam Natal di tanggal 6 Januari malam. Kita juga bisa melihat ada beberapa jenis makanan yang memang sesuai tradisi disantap pada saat malam Natal dan juga ada roti krapfen. Memang jumlahnya sepertinya tidak 12 jenis ya, tidak terlalu mengikuti aturan yang ada, tetapi paling tidak harus tersedia beberapa jenis makanan. Хто може знати, Ісус ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастирі клячуть, в тілі Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастирі клячуть, в тілі Бога бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Христос рождається, славімо Його. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan seputar perayaan Epifani di Austria dan juga sekaligus perayaan Natal untuk Katolik Ortodoks terlebih di Ukraina. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Kita tahu bahwa di Austria, terlebih di Keuskupan Agung Wina, terdapat 1.584 gereja. Dan hari ini saya ingin membahas tentang Peterskirche. Peterskirche terletak di pusat kota Wina, berdekatan dengan Katedral Stefan yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya ya. Gereja ini dibangun sejak abad pertengahan dengan gaya barok.
Bangunan awal dihancurkan pada tahun 1661 dan dibangun kembali pada tahun 1701 dengan desain terinspirasi dari Basilika Santo Petrus Vatikan. Dan di tahun 1733, gereja ini didedikasikan bagi Tritunggal Maha Kudus. Inilah gereja dengan gaya barok pertama di kota Wina. Dan kita bisa melihat altar bergaya barok. Altar ini didesain oleh Antonio Galli Bibbiena. Dan ini kondisi altar pada masa Natal. Kita bisa melihat juga ada 2 pohon Natal yang menghiasi di bagian altar. Ini juga bagian altar dengan posisi agak sedikit ke belakang. Arsitek utama dari Peterskirche adalah Gabriele Montani. Gereja ini tidak menampung banyak orang. Saya rasa sekitar 300 orang, tetapi dengan desain yang cukup megah dan didominasi dengan warna-warna emas. Lalu bagian dom atau kubah dan interior didesain oleh Matthias Stein. Nah, pada bagian kanan altar ini, di bagian bawah kita bisa melihat ada sebuah lukisan di bawah tengah, itu Santo Franciscus Xaverius pada saat-saat sebelum meninggal dunia. Dan ini di sisi sebelah kiri, kalau zaman dahulu imam-imam melakukan homili khotbah di bagian ini. Dan ini kandang Natal yang ada di Peterskirche. Nah, sejak 1970, gereja ini diserahkan dari Keuskupan Agung Wina kepada Opus Dei. Maka ada satu altar khusus untuk menghormati Santo Jose Maria Escrivá, pendiri Opus Dei. Gereja ini setiap harinya sangat ramai dikunjungi turis. Perayaan Ekaristi harian juga selalu penuh dan ada pengakuan dosa setiap harinya dengan dilayani beberapa imam dalam beberapa bahasa. Nah, dengan alasan inilah banyak sekali turis-turis yang datang ke sini karena mereka bisa dengan nyaman menerima sakramen pengakuan dosa dengan dilayani oleh pastor-pastor yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Itali, ataupun berbahasa Jerman dan bahasa-bahasa asing lainnya. Dan ini kamar pengakuan dosa yang masih dalam gaya barok kuno. Juga setiap hari Kamis ada adorasi sakramen Maha Kudus, mulai jam 4:30 sore hingga jam 7 malam. Dan banyak sekali umat yang datang ke sini untuk mengikuti adorasi. Kita lanjutkan lagi pada bagian berita berikutnya tentang Ruprechtskirche, yaitu gereja tertua di Wina, Austria. Wah, dari sekian banyak gereja yang ada di Keuskupan Wina, Austria, maka inilah gereja tertua di Wina, Austria. Gereja tertua di Wina adalah Ruprechtskirche, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Gereja Rupert, yang terletak di kawasan Kota Tua Wina, bagian Roman Vindobona. Kita bisa melihat dari bangunan bagian luar memang terlihat sudah sangat tua, dan setiap bangunan heritage yang ada di kota Wina akan dilabeli dengan bendera merah putih, seperti yang kita lihat pada foto bagian kanan ini. Jadi bendera merah putih ini merupakan bendera kota Wina, dan selalu akan ada keterangan bahwa ini merupakan bangunan heritage yang dijaga juga oleh pemerintahan Austria. Gereja yang berukuran 23 kali 17 meter persegi ini dibuka hanya pada jam-jam tertentu setiap harinya. Untuk ziarah dan perayaan Ekaristi dilakukan hanya 1 kali dalam seminggu. Kita bisa melihat bagaimana akar pohon di sekitar yang sudah menempel di dinding, dan juga patung Santo Rupert yang sudah sangat tua juga. Nah, kenapa gereja ini hanya dibuka pada jam-jam tertentu dan hanya 1 kali misa diadakan setiap minggunya? Tentu merupakan upaya untuk menjaga bangunan gereja karena bangunan ini sudah sangat tua dan rapuh.
Nah, kita juga bisa lihat di sisi lainnya, dan di foto sebelah kanan tampak juga bagaimana pagar yang menancap ke bagian pohon. Ini menunjukkan bahwa memang sudah sangat tua sekali bangunan ini. Gereja ini didirikan pada abad ke-11 oleh Quinault dan Giselrich dan didedikasikan kepada Santo Rupert dari Salzburg, Austria. Informasi ini juga sempat kita bahas pada episode yang pertama tentang pelindung dari kota Salzburg, yaitu Santo Rupert. Ya, bahwa di Austria hampir setiap kota atau provinsi memiliki santo pelindungnya sendiri-sendiri. Dan ini kita bisa melihat di bagian dalam, yang di foto sebelah kiri adalah altar utama, tapi sudah tidak ada meja altarnya karena memang sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan yang di sebelah kanan altar tambahan yang saat ini digunakan untuk misa setiap minggunya. Hanya 1 kali misa diadakan di sini dalam waktu 1 minggu. Santo Rupert adalah pelindung kota Salzburg dan sekaligus pelindung bagi usaha produksi garam. Karena Salzburg memang terkenal dengan produksi garam pegunungan. Jadi kalau di Indonesia garam dari laut, di Austria garam dari gunung. Dan kita bisa melihat foto sebelah kiri adalah panel patung Santo Rupert yang terdapat di dalam Ruprechtkirche, dan juga foto sebelah kanan lukisan Santo Rupert yang ada di gedung paroki yang ada di depan gereja Ruprechtkirche. Nah, ini juga foto altar utama yang sudah tidak digunakan lagi, dan foto sebelah kanan adalah bagian belakang dari dalam gereja. Nah, foto yang sebelah kiri altar tambahan yang masih digunakan hingga saat ini. Lalu foto sebelah kanan patung Santa Maria yang terdapat di dalam Ruprechtkirche. Jadi, jika Anda berkunjung ke kota Wina, Austria, jangan lupa untuk berziarah ke Ruprechtkirche. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan untuk episode kali ini bagi Berita Katolika. Nantikan selalu episode berikutnya dengan informasi menarik lainnya dari kota Vienna, Austria. Saya kembalikan kepada Mas Tion. Terima kasih Suster Bene atas berita yang telah disampaikan untuk episode kali ini. Kita belajar untuk kali ini bahwa Epifani di negara Austria itu sungguh diimani bahwa 3 raja itu adalah membawa emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus sebagai persembahan yang kudus untuk juru selamat manusia. Nah, dari situlah kita juga diajak untuk fundraising ya, Suster ya tadi ya. Melalui anak-anak kecil ini, jadi kita juga bisa memberikan persembahan untuk aksi-aksi sosial yang diselenggarakan. Nah, terus juga dari betul sekali Mas Tion. Jadi itu yang juga mau dihidupi oleh umat Katolik di Austria, dengan bercermin dari bagaimana ketiga raja ini mengunjungi bayi Yesus dan membawa persembahan. Maka apa yang bisa kita persembahkan dari yang kita miliki untuk sesama? Itu yang diimani oleh umat Katolik di Austria. Ya. Dan juga 2 gereja yang kita kunjungi hari ini, kita juga tahu ternyata ada Ruprechtkirche yang gereja tertua, dan juga itu tetangga dari Stephansdom. Betul. Yang minggu lalu kita juga lihat fotonya hanya kubah dari atasnya saja, dan tapi kali ini kita bisa lihat dalamnya. Betul. Oke, terima kasih Suster atas berita-berita yang disampaikan kali ini. Oh ya, buat yang nonton juga kita mengundang untuk memberikan komentar di kolom komen kita. Kira-kira berita apa yang Anda ingin dapatkan dari Suster Bene di Austria? Karena kita juga pengen banyak tahu tentunya, dan kita bisa manfaatkan secara virtual ini, kita bisa tahu lebih banyak dan lebih dalam. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sehingga banyak orang yang tahu dan
bisa dikabarkan kepada semua orang berkat-berkat kita. Salam berkat Katolika. Salam dari kota Vienna, Austria. Oke, terima kasih Suster. Bye-bye.